Melihat persidangan antara Haji Faisal dan Dode ini seperti apa sih Bu? Artinya kan kedua belah pihak sama-sama ingin mengasuh atau menjadi hak wali Gala sendiri Bu. Pertama adalah kalau saya melihat sebenarnya kasus ini kenapa baru muncul pas bapak ibu bapaknya nggak ada gitu. Kan seharusnya pada waktu ibu bapaknya ada muncul persoalan itu. Ini apakah anak dari keduanya atau apa? Wallahu a'lam bishawabnya. Karena kan kita tidak bisa berlaku mundur. Kalau sudah ada pengakuan secara sosiologis dan secara yuridis karena tadi terkait dengan akte kelahiran, maka tidak perlu dipersoalkan. Subjek hukumnya udah nggak ada nih. Kenapa baru dipersoalkan sekarang? Yang kedua, kita juga harus menjaga psikologi anak. Kalau dia, ini kan jejak digital kan tidak bisa hilang. Waktu dia dewasa dia melihat betapa terjadi persoalan-persoalan pada waktu dia kecil terkait dengan pengasuhan perwalian. Itu akan mengganggu psikologis dia. Jadi kalau menurut saya berbaik-baiklah berdua ini. Karena yang kita lihat adalah amanah. Anak itu adalah amanah. Maka harus dijaga supaya dia sudah ibu bapaknya nggak ada, kemudian terjadi persoalan gugat-menggugat, ini menurut saya secara psikologis tidak baik. Tapi tadi terkait dengan kedudukan hukum anak. Kedudukan hukum anak jelas, saya tadi cek, apakah ada akte kelahirannya? Ada. Kalau ada akte kelahirannya, nama ibu bapaknya ada, berarti secara fakta hukum, secara administratif dia adalah anak dari kedua ibu bapaknya. Begitu ibu bapaknya nggak ada karena wafat, maka yang berhak adalah keluarga bapaknya, karena ini terkait dengan nasab. Ya, dia terkait dengan nasab, bernasab kepada bapak dan keluarga bapaknya dan seterusnya ke atas. Nah, penasaban ini akan terkait dengan nafkah, akan terkait dengan perwalian. Perwalian itu berbeda dengan nafkah dan pengasuhan. Jadi kalau perwalian, kalau dia mau nikah, misalkan kalau dia anak perempuan, maka yang berhak menjadi wali nasabnya adalah keluarga bapaknya. Jadi sebenarnya tidak harus dipersoalkan seperti ini. Saya juga agak prihatin. Bu, berarti dipertegas bahwa perwalian sebenarnya jatuh ke Pihak keluarga bapaknya. Iya, kalau dari sisi hukum bisa gitu. kalau dari sisi soal warisan, Kalau persoalan waris tadi, ini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka anak ini menjadi ahli waris bagi bapak dan ibunya. Jadi dari sisi waris, maka anak ini pada waktu bapaknya meninggal, pewarisnya adalah bapaknya, maka ahli warisnya adalah anak dan kedua ibu bapak dari almarhum. Bapaknya seperenam, ibunya seperenam, sisanya anaknya. Begitu ibunya yang wafat, maka ahli warisnya adalah anaknya dan kakeknya. Karena neneknya kan udah nggak ada. Maka kakeknya dari ibunya ini seperenam, sisanya anaknya. Artinya bahwa dari sisi pewarisan aja dua sisi dia dapat. Jadi kalau kita pertentangkan persoalan perwalian ini kan panjang ceritanya. Akan bagaimana nanti anaknya? Dari sisi hukum jelas, perwalian itu jatuh kepada keluarga bapak. Tadi juga ditanya apa yang menjadi ukuran penafkahan. Ukuran penafkahan karena terkait dengan finansial, maka kemampuan finansial. Ukuran pengasuhan adalah terkait dengan morality. Maka seorang ibu misalkan, suami istri cerai, anaknya masih balita, maka yang berhak mengasuh adalah ibunya. Tetapi kalau ibunya secara morality tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka beralih kepada tantenya dan seterusnya ke atas. Kalau nggak mampu juga beralih kepada bapaknya. Jadi sebenarnya kita bisa menganalogikan perkara ini dengan hal-hal yang lain. Ibu di dalam tadi diberi pertanyaan berapa oleh pihak lawyer ataupun Pak Hakim sendiri? Dari pihak hakim tadi ketua itu ada sekitar 3 pertanyaan. Kemudian dari anggota ada masing-masing 1. Kemudian dari pihak tergugat itu ada 2 pertanyaan. Yang tadinya memang ada 1 pertanyaan yang masuk kepada pokok perkara. Jadi sebagai saksi ahli kami tidak boleh masuk ke dalam pokok perkara. Ya. Ibu, dari penjelasan Ibu tadi di dalam persidangan cukup mengerti dari pihak Tergugat sendiri? Dodi. Tergugat? Ya.
Jadi dari pihak tergugat ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan nikah siri. Ya, ditanyakan apakah nikah siri itu sah? Sah. Karena di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi kalau secara agama dia sah, maka di situ selesai. Tapi kemudian tidak dicatat pasal 2 ayat 2. Jadi perkawinan itu ada sah dan resmi. Kalau saya lihat perkawinan ini dia sah dan resmi. Artinya tercatat dulu ya? Tercatat. Kan itu terbukti dari akte kelahiran anak. Dalam membuat akte kelahiran anak pastinya harus melampirkan buku nikah dari orang tuanya. Di buku nikah tertulis nama ibu bapaknya, maka di akte kelahiran tertulis nama ibu bapaknya. Berarti tidak usah diperdebatkan lagi perihal asal usul anak ya, Bu? Tidak usah. Karena gini, kalau diperdebatkan, siapa yang memperdebatkan? Lawang bapak ibunya kan yang mengaku itu sebagai anaknya. Tidak perlu lagi orang lain ikut campur. Walaupun itu kakeknya sendiri. Meskipun Walaupun udah PSD. tes DNA itu kalau menurut hasil judicial review itu nanti terkait dengan hak keperdataan. Sekarang tes DNA dengan siapa? Subjek hukumnya kan udah wafat. Contoh nih kasus Macica. Ya, kasus Macica itu diinginkan pertama adalah ditolak oleh pihak Pengadilan Agama Tiga Raksa. Kenapa ditolak? Karena usulan isbat nikahnya adalah untuk cerai. Padahal waktu itu Macica mengajukan isbat nikah dalam perkawinan orang lain. Jadi bagaimana mungkin cerai dengan perkawinan terdahulu padahal pada saat mengajukan dia dengan ikatan perkawinan dengan orang lain. Itu persoalan kenapa ditolak. Kemudian dari situlah kemudian dia lakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Keluarlah putusan bahwa anak luar kawin itu punya hubungan keperdataan dengan bapaknya. Nah, berdasarkan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dinyatakan bahwa anak ini minta tes DNA dengan anak almarhum. Tetapi ditolak. Kenapa? Karena subjek hukumnya udah wafat. Kan nggak mungkin anak dia dengan anak anak almarhum, apa hubungan hukumnya, kan tidak ada. Ditolak. Baru kemudian dia mengajukan lagi permohonan penetapan bahwa anak itu adalah anak dari Macica. Ya sudah pasti secara hukum. Tidak perlu dipersoalkan lagi. Automatically. Karena seorang ibu tidak bisa menafikan keberadaan anak. Demikian. Bu, saran Ibu untuk polemik yang seperti ini, terutama untuk tergugat nih Bu. Ya, polemik ini saya pikir sudah hilang. Karena tadi jejak digital itu akan mempengaruhi proses perkembangan anak. Biarlah anak itu hidup dengan 2 keluarga yang damai, ya. Karena dia sudah kehilangan bapak ibu. Jangan diusik lagi persoalan-persoalan yang sekiranya itu urusan orang dewasa, kan nggak ada urusan dia. Dia tuh ingin hidup tenang, bukan yang lain-lain. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Baik.